Sadis, anak anggota DPR RI bunuh kekasih, kini terancam UI 15 tahun. Kecongkakan anak pejabat di tanah air tak henti-hentinya menghebohkan publik. Belum hilang dari ingatan kasus Mario Dandi, putra bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Sambodo. Kini ada lagi kasus menyeret anak anggota DPR RI, Edward Tanur. Putranya yang bernama Gregorius Ronald Tanur atau GRT, 31 tahun, tega menghabisi nyawa sang pacar dengan cara yang sadis. Kejahatan ini terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 4 Oktober. Kala itu GRT bersama kekasihnya, Dini Serafrianti atau Andini, 29 tahun, berada di Black Hole KTV Club Landmark Mall sekira 22 waktu Indonesia Barat. Pasangan ini bersama teman-temannya menghabiskan waktu di sebuah ruangan VIP. Baik GRT dan Dini diduga dalam kondisi mabuk. Pada sebuah momen terjadi percekcokan antara mereka. Teman-teman mereka memutuskan untuk meninggalkan keduanya di ruangan tersebut. Sayang, kepergian teman-temannya itu membuat GRT membuas. Dini dipukuli. Kemudian ketika pulang, Dini dibuang dari mobil. Tidak sampai di situ, pelaku kemudian melindas Dini menggunakan mobilnya. Kondisi korban saat ditemukan sangat mengenaskan. Terlihat luka memar di paha, lengan, dan ada terindikasi terinjak ban mobil di tangan kanan. Kuasa hukum korban, Dimas Yemahura, menyebutkan GRT merupakan pacar atau teman dekat korban. Korban dan GRT menjalin hubungan sekira 5 bulan. Mereka tinggal bersama di apartemen. Dinas menuturkan, dari hasil visum luar saja terdapat luka lebam di sekujur tubuh. Terlebih ada security yang melihat terlapor menjatuhkan korban dari bagasi. Lalu sengaja ditinggalkan hingga terlindas ban. Dini ditemukan dengan keadaan tidak sadarkan diri di basement parkir mobil sekira pukul 1:30 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Ronald diduga membawa korban yang tidak sadarkan diri ke apartemen pribadinya di Jalan Puncak Indah, Babatan Wiyung, Surabaya. Selanjutnya, korban kembali dibawa ke RS National Hospital. Namun, upaya menyelamatkan nyawa korban tidak berhasil. Dini mengembuskan napas terakhirnya di tengah perjalanan. Sementara itu, penuturan yang beredar di media sosial, pelaku sempat berusaha menghindari jerat hukum dengan membuat laporan palsu ke polisi. Kronologisnya, Ronald mendatangi Polsek Lakar Santri, Surabaya setelah dokter di National Hospital menyatakan Dini telah meninggal dunia. Kepada polisi, Ronald mengatakan ada seorang perempuan meninggal di apartemen Surabaya Barat akibat asam lambung kambuh. Dari informasi yang diberikan pelaku, Polsek Lakar Santri dan Inafis Polrestabes Surabaya bertandang ke lokasi. Awalnya polisi sempat percaya dengan laporan tersebut. Terbukti ketika diwawancari media, pejabat Polsek Lakar Santri mengatakan kalau Andini alias Dini tewas karena penyakit bawaan, yaitu asam lambung. Berita yang beredar ini terdengar oleh teman-teman Dini. Mereka tidak terima dan menyebarkan bukti-bukti kondisi terakhir saat mereka semua berada di Black Hole KTV Club Landmark Mall. Mendapati laporan baru ini, Satreskrim Polrestabes Surabaya mengambil alih kasus. Kejanggalan mulai terungkap setelah adanya autopsi jenazah Dini di RSUD Dr. Sutomo pada Rabu 4 Oktober, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasmarois dalam konferensi pers menyebutkan, motif penganiayaan bermula saat keduanya cekcok hebat. Korban dan pelaku awalnya dugem dan mabuk berat. Kini Ronald terancam hukuman 15 tahun penjara atas kasus penganiayaan yang menyebabkan nyawa melayang. Dia didakwa pasal 351 ayat 3 KUHP dan atau pasal 359 KUHP. Sebagai putra anggota DPR RI, Ronald ternyata memiliki usaha bisnis. Sebelumnya, tersangka pernah bekerja di FWD Insurance Indonesia sebagai closing agent pada 2015. Kemudian selama 2016 hingga 2020, Ronald pernah bekerja sebagai suspek operator di Southern Meats. Informasi terbaru, Ronald bekerja di Voyages Iron Rock Resort sejak 2018. Sementara korban bernama Andini adalah janda muda asal Sukabumi. Dia pergi meninggalkan satu anak yang berada di kampung. Dini telah dimakamkan di tempat asalnya, Desa Babakan, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat 6 Oktober. Ketua RT 1204 Desa Babakan Sepudin bercerita,
Dini memiliki satu anak yang duduk di kelas 5 SD berusia 12 tahun. Dini sendiri sudah lama meninggalkan anak dan orang tuanya di Sukabumi. Informasi dari keluarga, Dini mengaku ingin pulang ke Sukabumi sejak 2 bulan lalu. Sayangnya, kini dia benar-benar telah pulang dalam keadaan meninggal dunia. Selain proses hukum yang berjalan, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI juga akan terus mengawal kasus tersebut. MKD DPR RI mengirim tim ke Surabaya untuk mendalami ada atau tidak intervensi Edward ke polisi dalam menangani kasus anaknya. Wakil Ketua MKD DPR, Imron Amin mengatakan, pihaknya akan segera menggelar rapat untuk membahas tindakan administratif terkait kasus tersebut. MKD akan mempelajari kasus pembunuhan Dini sembari menunggu pengumpulan bukti dan perkembangan penyelidikan aparat kepolisian.